Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Nah, jadi hari ini gue mau review motor kopling ya, karena dari kemarin kan yang gue review motornya motor Matic terus ya. Nah, hari ini gue mau review motor teman gue nih, MT25. MT25 yang tahun 2021. tuh, tahun 2021. Jadi ini yang matanya udah LED, yang proyektor yang bentuknya kayak alien kalau orang-orang Indonesia bilang. Betul. Nah, jadi nih pertama nih Van, kenapa lu belinya MT25? Gini ya, jadi Elvan itu gue pertama kali kenal Elvan tuh dia motornya tuh ada CBR 250RR, ada dulu pernah punya ZX ya. Terus MT yang dulu yang hitam kayak gini juga ya? Warna hitam. Iya, jadi dia tuh udah harusnya kalau misalkan gue tanya kayak gitu, dia udah ngerti kayak kenapa pilihannya ini gitu loh. Jadi kenapa Van? Kenapa milih MT25? Kenapa gue pilih MT25? Karena pertama 250cc ya. Dan di kelasnya tuh untuk yang keluaran mungkin masih tahun muda tuh nggak ada pilihan lain. Cuma ada di Yamaha doang. Kan kalau Honda kan tahu sendiri kan nggak masukin ke Indo. Terus kalau Kawasaki juga udah tahun berapa terakhir yang Z250 tuh? Z250 tuh ya, yang baru tuh yang bentuknya kayak Z500 kan harusnya yang lampunya kayak gitu ya. Itu tuh nggak masuk di Indo. Nah iya, jadi yang pilihan paling ada di pasar ya cuma ini doang. Cuman ini. Dan juga kebetulan modelnya oke gitu. Jadi masih bisa masuk lah kalaupun nggak ada pilihan lain, tapi tetap iya sih. Bagus model dan juga enak buat dibawa sih. Bentuknya sporty banget sih. Ini kalau kayak dari lampu gitu gue sangat suka banget ini. Menurut gue sangat modern ya dibandingin ya kayak Z250 yang dulu kan udah tua banget. Terus juga nih, kan dulu lu pernah punya yang hitam tuh. Iya. Ya, berarti yang hitam sama ini sebenarnya sama aja, cuma beda tahun warna doang. Bener, sama, cuma beda tahun dan beda warna. Beda warna. Iya. Nah, terus juga gue lihat nih modifannya udah banyak nih ya. Udah kayak ada lampu, ini ada lampu, terus remnya udah diganti. Bisa lu jelasin nggak ini modifannya apa aja? Karena menurut gue ini banyak banget ya. Kalau di geng-geng kita ini kan biasanya ya modifannya yang standar ya, cuman paling kayak rem depan juga cuman disc brake. Jadi ya kita tuh nggak banyak gitu loh. Tapi kalau ini kan gue lihat nih banyak nih modifannya. Iya. Jadi gimana? Jadi kalau dari ini dulu dari depan dulu kali ya. Iya. Kalau dari coba depan nih gue ini dulu deh biar lebih enak. Gimana, Van? Kalau dari depan ya, yang pertama tuh yang udah kelihatan lah. Iya. Ini ya, gue pasang windshield. Ini tujuannya buat ngelindungin bagian-bagian inilah apa namanya speedometer gitu kan. Terus emang standarnya nggak gini ya? Standarnya kayak gimana? Standarnya kebuka aja gitu. Jadi ini berarti nggak ada ginian ya? Nggak ada. Dia benar-benar langsung ke expose lah speedometer. Jadi kalau misalnya kena batu kan bisa boncel gitu kan bagian side covernya gitu. Jadi harganya nggak seberapa dibanding windshield. Nah itu yang yang jadi poin utamanya. Ya. Terus yang kedua, kalau geser ke body itu lampu sen. Ini udah gue ganti pakai TDR. Lebih terang apa lebih gimana nih dibanding standar? Lebih terang. Lebih terang. Kelihatannya lebih paten juga. Karena kalau yang standarnya itu bener-bener kalau masuk forum MT25 lah, itu lihat pasti banyak yang patah orang-orang punya yang MT25 baru ya. Padahal yang baru LED lebih kecil ya dibandingin yang lama ya? Kalau yang lama kan dia nggak bohlam kan? Masih bohlam. Gede gitu kan jadinya? Iya, gede dan kayaknya itu masih lebih kokoh dibanding yang yang LED baru ya. Tapi yang baru ini, yang maksudnya yang aftermarket ya, ini kayaknya lebih paten, lebih rigid, jadi nggak akan mudah patah gitu loh. Nah, ini merek apa sih tadi? TDR. Oh TDR. Iya. Kalau ini windshield ini Street Fender. Gitu. Iya ini ada SF. Lanjut. Terus ini lampu gue lihat banyak banget nih. Iya ini lampu, terutama penerangan lah. Nih karena lampunya ada dua nih yang iya. Ini karena kalau bawaannya itu MT25 tuh benar-benar nggak ada terang-terangnya sama sekali. Iya, biarpun dia sudah proyektor nih kalau dilihat, tapi kurang ya kayak. Betul. Apalagi kalau tahu sendiri kan kondisi jalan di Indo kan lampu jalan tuh benar-benar nggak ada gitu kan. Cuman dibantu sama penerangan dari kendaraan lain atau dari pemukiman gitu loh. Jadi sangat dibutuhkan lampu tambahan. Ini gue hampir 2 pasang malah gue pakainya. Ini Duromoto. Ini Duromoto juga. Dua Duromoto. Yang ini yang apa? Yang ini M3. Oh, M3. Berarti sama kayak Alvin ya? Sama kayak Alvin. Iya. Terus kalau yang ini? X2 Duromotonya. Gitu. Iya, tapi emang ini tuh sebenarnya biarpun lampunya banyak tapi nggak begitu kelihatan ya menurut gue. Jadi masih tetap keren. Karena juga ini ada frame slider nih gue lihat ya. Crash bar. Oh iya, crash bar ya? Crash bar. Crash barnya merek apa nih? Dari Agna crash barnya. Kalau Agna tuh setahu gue dia tuh buat MT tuh terkenal banget ya? Iya, emang terkenal banget dia, kokoh, terus juga
apa namanya, bentuknya kayak jadi bikin padat gitu loh motor. Iya, jadi keren sih itu kalau dari samping tuh jadi keren gitu. Jadi kayak lebih padat, Iya, itu yang gue cari juga. Gue mau bentuk motor itu biar kayak walaupun 250 cc tapi kelihatannya kayak gede. moge look gitu Iya. lah. Biar lebih ini ya. Iya, betul. Sini klakson gue lihat udah ganti juga nih. Iya, pakai Pia punya. Berarti sama kayak motor gue ya? Iya, biar Iya, biar inilah, iya, aman biar di jalan. ada wibawanya lah. Iya, karena kan knalpot standar nih. Iya. Jadi seenggaknya biar ada orang notice pakai klakson itulah biar gede suaranya. Nah, pertanyaan gue, kenapa lu gak ganti knalpot? Kenapa knalpot standar? Ya karena regulasi di Indo masih apa ya, nggak jelas. Masih nggak jelas. Desibel meternya tuh kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu kan, tergantung. Iya, tergantung dari yang nilangnya. Betul. Gimana kan, jadi nggak jelas. Iya, jadi ya terpaksa standar dulu lah sampai mungkin nemu regulasi yang udah, maksudnya Udah regulasi di benar. Indonesia tuh udah pas lah kayak gitu. Iya. Iya. Terus kalau gue lihat ini kaliper udah ganti nih, KTC juga nih. Iya benar, kalau kaliper gue udah ganti KTC yang 4 piston. Karena kalau bawaannya itu bener-bener remnya kurang banget, jadi mau nggak mau harus ganti. Karena kan ini kan juga 250 cc kan, maksudnya tenaganya juga Iya, lumayan tenaganya besar, ya gitu kan. di atas rata-rata lah. Terus ini juga disc brake ganti ya ini ya? Ganti banget juga ini ya? disc brake tuh gue ganti pakai PSM punya yang berapa, 320 320 mili ya. Iya, Karena iya. standarnya ini tuh 298 atau 300 lah hitungannya. Iya. Jadi biar bener-bener pakem dan enak ya, bener-bener ketara jauh banget perbedaannya dengan yang standar ya. Iya, iya, iya. Gitu. Dan juga ini selang remnya juga udah gue ganti. Selang remnya pakai Pakai Hell punya, iya, depan ini belakang. apa namanya? Yang braided steel itu ya. Jadi Iya. nggak megar. Tuh. MT ini kan sebenarnya, gue tuh sebenarnya dulu naksir sama MT. Dulu sebelum gue beli X-Max, pertimbangan gue tuh ini. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak mau MT itu. Ada satu hal ya yang bikin gue nggak jadi ngambil MT. Karena menurut gue, MT itu nggak ABS. Iya itu doang sih yang jadi permasalahannya. Ya, kan banyak ya orang bilang kayak, tapi kan kayak MotoGP aja nggak ABS, bisa gitu tergantung skill. Masalahnya gini, kalau di sirkuit itu kan nggak, ya jalannya kan nggak kayak di jalan raya, entah ada oli lah, ada pasir. Jadi kan kita nggak tahu ya, kalau kita pun panik, kita kan nggak tahu refleks yang kita lakukan pertama kali itu apa kita bakal ngerem mendadak sampai mentok, apa kita bisa mikir gitu loh kalau keadaan genting. Sebenarnya itu doang. Nah sekarang MT yang paling baru itu udah ABS. Gitu. Ya, sebenarnya keren. Terus gue dulu pernah nyobain yang punya Alvin ya. Tapi gue pernah Van, gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue, nggak tahu ya apakah karena gue nggak pernah naik motor kopling atau enggak. Gue nyoba MT sama nyoba X-Max, menurut gue handlingnya mirip. Di luar dari bantingannya ya, karena kan ringnya. Tapi gue ngerasa karena mungkin shocknya panjang juga kan, X-Max kan shocknya sampai atas juga nih. Jadi gue ngerasa handlingnya tuh ya mirip-mirip sebenarnya. Bener nggak? Bener juga sih. Bener juga ya? Iya, karena kayak bobotnya juga mirip-mirip ya juga. Bobotnya ya, ini kan 160-an ya, X-Max 180 weight-nya ya, semua sama cairan. Tuh, tapi ya mirip kan? Mirip-mirip aja. Ya mungkin di luar karena mungkin tinggal shocknya sama ringnya kan lebih gede. Jadi kalau lewat jalan rusak tuh lebih empuk bandingannya. Itu. Oke sih. Tuh. Memang ganteng banget depannya tuh. Sangar banget. Nah, ini Van kalau dibandingin sama motor lain ya. Lo kan punya CBR 250RR sama ZX25. Ya kan? Ini kalau dibandingin sama CBR dulu deh. Kalau tenaga masih lebih kencang CBR jauh. Jauh lah CBR Jauh masih ya, lebih bertenaga ya. Lebih bertenaga dibanding ini. Tapi kalau posisi riding? Kalau posisi riding ya enakan MT25. MT25. Iya, karena kan dia juga naked kan. Iya, jadi lebih tegap. Iya, lebih tegak terus Kalau nggak capek. CBR fairing nunduk. Nunduk banget dan ya itu bikin capek lah semuanya. Jadi nggak cocok buat jalan-jalan jauh sebenarnya. Terus juga kalau dibanding sama ZX25. ZX25 tuh setahu gua fairing yang nggak begitu nunduk ya. Iya. Ya kan? Kalau ZX25 sama CBR 250RR lebih nunduk CBR. CBR. Ini kalau dalam posisi standar semuanya ya. Standar ya. Iya. Gitu. Iya. Terus ini stang juga kayaknya lebar banget ya, Van. Udah diganti juga ya? Gue ganti stang karena untuk ngincer kayak apa ya, biar lebih sporty gitu loh, biar lebih Oh, ini jadi stangnya lebih nunduk gagah, ya? lebih bawah gitu. Lebih nunduk dikit? Lebih nunduk dikit dan lebih lebar. Pakai MT15 punya stangnya. Oh, ini stang MT15 ya? Iya, jadi lebih apa ya, lebih kayak lebar gitu dan kalau Iya, dilihat posisinya orang lebih lihat enak ya? kita bawa motornya jadi kelihatan lebih gagah gitu. Iya. Keren sih. Ya ini minusnya, ini kotor apa? Kotor. Ya? Udah sebulan Tuh, nggak ini gue juga cuci. ada holder HP ya kan, holder HP. Ya kebutuhan touring ya. Kebutuhan touring. Touring karena kita touring terus. Terus ini saklar lampu ya kan? Iya. Lampu. Ini saklar standar. Standar gini. Standar, emang ini standar. Oh. Ini paling yang dimodif jalu.
Iya. Terus ini ban nih, Pan. Ini gue ngeliat bannya kayak ini ban ZX4 ya? Iya. Dunlop ini ban Sport Max ZX4. yang GP300 nih. Tuh. Iya, betul. Jadi apa namanya, gue nyari copotan karena Dunlop itu kalau nggak salah nggak masukin secara langsung yang ukuran 160 ya. 160, ya. Atau harus inden segala macam. Cuman gue nyari bener di seluruh toko ban di Indonesia tuh nggak ada yang jual Dunlop ini yang ukuran 160. Oh. Jadi gue nyari yang copotan punya ZX4. Jadi dia baru beli langsung ganti Oh, Badlex. iya. Jadi waktu gue beli masih kondisi 100%. Dia motor baru turun dari dealer, Langsung ganti ban. langsung ganti ban gitu. Iya. Tapi ini kenapa lu beli ban ini, Van? Kenapa? Maksudnya kan ada pilihan lain kayak mungkin Pirelli atau Michelin. Kalau Pirelli, gue sih dari harga juga ya, karena kalau di Pirelli itu harganya juga udah nggak masuk akal kalau untuk yang ukuran 160 ya. 160? Iya, harga itu bisa selisih jauh banget lah dibanding ini. Dia bisa selisih 1 jutaan ya. 1 jutaan selisihnya? 1 tahun lalu, 2024 awal tuh Ini gua lu cek beli harga berapa? 1,4 sepasang. Sepasang 1,4? Murah banget dong. Iya. Murah parah dong. Itu antara mungkin yang jual mungkin nggak peduli gitu ya. Iya, atau yang penting barangnya kayak, hilang aja gitu, nggak menuhin kayak untuk rumahnya subsidi dia. udahlah, modif Iya. dia apa terus ini. Gitu. Iya. Terus ini ada carbon hugger juga, ya kan? Terus kalau lampu 3-in-1 ini ya? 3-in-1 pakai punya Project One. Oh, coba boleh dinyalain nggak? Gue pengen lihat deh. Oh iya. Kalau lampu sen gimana ya? Sen kiri deh. Oh. Tapi ini ada tombol hazard nggak sih? Ada. Ada juga? Oh iya. Kalau hazard terus ngerem gimana? Gue pengen lihat deh. Oh iya, kayak gantian ya? Iya. Iya. Oh iya. Sama, gue lupa satu lagi, Pan. Velgnya ini lu ganti ya? Iya, gue ganti merek Ini velgnya, Semco. gue kalau lihat dari belakang dari kemarin ya, pas San Mori ini kelihatan lebar banget bannya, velgnya. Ini ukuran 4,5 inch. 4,5 inch. Standarnya berapa? Standar itu 3 inch. 3 inch. Oh, lumayan dong. Iya. Iya. Ini lu ganti depan belakang. Kalau depan Iya. ukurannya sama ya? Yang depan nggak naik. Naik juga? Jadi depan 3 inch. Oh, depan jadi 3 Standarnya itu inch. 2,75. Oh. Iya, tapi ukuran bannya depan juga berapa? Naik dari 110 110 jadi standarnya 120. 120. Oh, standar sih 120. 140 jadi 160. Oh, iya. Belakang kalau lihat ya, ini kelihatan lebar banget tuh. Gue kalau kemarin di belakang Elvan, gila bannya lebar pol. Ya kan? Keren sih. Iya. Udah sih gitu aja sih, gue paling habis ini mau coba test ride ya motornya. Jadi lanjut dulu ke video di motor ya. Nah ini gue jadi udah nyetir motoran. Aduh pagi 2 berat banget, salah banget. Tuh kan, handlingnya tuh sebenarnya mirip banget sama X-Max ya kalau gue rasa. Nggak tahu apa gara-gara suspensinya ya kan. Tuh, enak ya, motor kopling itu enak, tapi ini nyaman sih. Terus karena stangnya lebar banget ya, jadi posisinya gimana ya, enak banget. Kenyamannya. Tuh enak banget sumpah. Ini minusnya spionnya ngezoom banget ini, nggak bisa ngeliat apa-apa. Tuh. Ini pakai ini gearnya paling mentok berapa? Oh 6. Nah jadi kalau gua rasain ya emang gini ya, kalau gua ngerasa handlingnya ini sama X-Max tuh mirip, ya kan? Nah tapi ini karena ringnya gede, jadi empuk banget. Karena ngerti nggak sih kenapa ring besar tuh lebih nggak sakit kalau nggak ada lubang, karena misalkan ada bolongan kecil ya. Kalau ring kecil kan pasti masuk bannya, kalau ring gede kan nggak, jadi kayak over gitu loh. Enak ini. Terus kalau terbiasa dengan X-Max ini setidaknya kecil banget. Ayo.
Tuh, gua tuh dulu udah pernah nyoba Ninja ini tuh tenaganya menurutnya ada kan torsinya gede gitu. Kalau nyelip kayak gini RPM gini, tapi linear banget. Rasanya tuh kayak nggak spesial. Jadi kayak udah begitu udah naik, yes ya gitu deh pokoknya. Tapi kerasa beda. Kalau sama X-Max jauh lah ini. 2 silinder kan tenaga lebih gede. Memang tapi enaknya nih cruising pakai gear rendah kayak gini. Dan gue tuh pernah nanya Elvan juga tadi, kalau konsumsi bensin itu rata-rata ya 128 deh kayaknya untuk konsumsi bensinnya ya. Itu udah nyetir nyantai karena kan ini 2 silinder, 2 piston, 2 ini. Enak sih semua. Motor kopling gue tuh pengen banget beli motor kopling. Kemarin tuh sempet nyoba, nggak bukan nyoba sebenarnya, gue tuh kemarin sempat make Ninja RR-nya Alvin tuh. Wah, itu happy parah gua. Naik motor 2 tak, ya kan, super kips, aduh gila itu seru banget. Nah ini kan, kalau ini kan 4 tak lebih reliable lah dibandingin dengan 2 tak. 2 tak kan lalu pasti ada aja penyakitnya, entah bisa nge-gym lah. Kalau itu enak ya, lu worry free gitu loh. Seru banget ini, enak. Terus gimana ya, ini tuh handlingnya beda banget X-Max ini, tapi lebih enak ya ini karena ya gimana sih, shocknya monoshock terus tiduran ya kan, jadi bandingan tuh keredaman lebih enak gitu loh. Gue tuh nggak bisa deh kalau dari pakai motor kopling tuh geometrinya nggak dapat. Ya enak sih, gue suka ya. Terus ini bannya belakang udah dibikin lebar ya kan tadi, jadi mungkin secara langsung kayak untuk miring lebih enak, kalau lebih pede. Tuh posisi ridingnya enak, nggak nakuk-nakuk banget. Nggak gini, sebenarnya gue tuh nggak bisa bilang nih motor langsung enak gitu, harus sebenarnya dicoba jauh dulu kan. Kayak misalkan nih dari sini ke puncak, itu kan baru kerasa nggak enaknya biasanya. Karena kalau ya cuma riding doang sih biasanya nggak kerasanya enak-enak aja gitu loh. Ini gear dulu gue tarik ya. Tuh RPM 8000 9000 tuh sangat kuat lajunya gitu. Kayaknya emang enaknya MT, dan gue sering lihat sih kalau orang touring tuh pakai MT tuh banyak banget ya. Karena mungkin ya ini ya enak, posisi tegak. Cuman kalau di gua nggak, minusnya cuman non ABS itu yang gue bikin nggak mau. Karena ngeri bro, lu jalan ya kan nggak sengaja rem yang ngunci, kalau rem depan ngunci jatuh, zek udah deh guling-guling di jalan kan males ya, ngeri. Ref matching bisa tuh bro, tuh jadi nggak kerasa hantakan. Ya, tahu nggak? Dan yang biasanya kalau orang nggak pernah naik motor kopling tuh apa yang selalu lupa? Gue dari tadi lupa rem belakang terus. Nggak ada gue pencet sama sekali rem belakang. Kalau nanti kan di kiri ya. Itu nggak baik sebenarnya kayak gitu tuh. Karena rem belakang tuh kan untuk mengimbangi ya. Ini BTW udah mendung banget, ini udah mau hujan. Nah, gue dulu pernah nyobain punya teman gue si Alvin itu ya. Kalau punya Alvin kan stangnya di modif yang biar nyaman touring ya. Jadi lebih gimana ya, lebih tegak gitu. Kalau ini kan agak nunduk ya. Kalau lebih tegak tuh aneh sebenarnya geometrinya. Karena kan secara kalau motor gini kan yang nahan tuh tangki sini kan, ini kan jepit terus. Jadi pressure di pantat tuh nggak terlalu gede. Jadi jepit tuh. Kalau di X-Max tuh gue ngerasa pegelnya tuh gara-gara kelamaan duduk tegak. Jadi pantat tuh pegel. Ya pengen punya sih, nanti kalau ada duit ya kan. Sebenarnya gue pengennya JTX.
Karena apa? Kalau menurut gua naik motor kayak gini kan sebenarnya 250 cc bukan motor hobi ya. Kalau di luar negeri pun di kategorinya motor pemula. Jadi bisa orang hobi jadi pakai moge gitu. Tapi kan di Indonesia kan pajaknya nggak jelas tuh ya, terlalu mahal. Jadi gua mungkin pengen tuh ZX 25. Karena 4 silinder kan, terus juga enak gitu. Ini menarik tapi dipertimbangkan ini apalagi orang yang suka touring ya, karena posisinya nggak pegel. Oke, jadi paling seperti itu aja videonya. Gue nggak lama-lama banget karena cuma test ride doang. Sebenarnya bukan review kan jangka panjang ya, harus tahu cara mengeluri motornya. Oke, kalau gitu jadi jangan lupa komen dan subscribe. Ini udah mau hujan, gue mau cabut dulu jadinya. Oke, bye-bye.